Halo semuanya, kenalin, aku Yemaima Tamara, mahasiswi program studi psikologi Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan kali ini, aku mau membagikan informasi untuk kalian, yaitu mengenal memori dari perspektif psikologi kognitif. Jadi, simak dengan seksama ya. Sebelum mengetahui definisi dari memori, yuk kita simak ilustrasi ini. Kalian pernah nggak mengalami hal yang sama dengan wanita ini? Ketika melihat suatu foto, kalian terkenang hal yang berkesan melalui foto tersebut. Nah, ilustrasi tadi adalah contoh memori dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang, yuk kita belajar lebih dalam lagi, apa sih definisi memori itu? Memori adalah keberadaan mengenai pengalaman masa lalu yang hidup kembali, catatan yang berisi penjelasan, alat yang dapat menyimpan dan merekam informasi. Memori jangka pendek ialah kemampuan seseorang untuk mengingat kembali hal atau informasi yang diberitahukan beberapa detik sebelumnya. Informasi yang tidak cepat dikirim ke memori jangka pendek akan menghilang selamanya. Contoh memori jangka pendek dalam kehidupan sehari-hari itu seperti ketika kita mengingat nomor telepon seseorang atau ketika kita membaca suatu buku. Ketika kita membaca suatu buku, kita dapat mengingat isi informasi dari buku tersebut dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan memori jangka panjang adalah kemampuan seseorang untuk mengingat kembali hal atau informasi dalam jangka waktu yang panjang atau relatif permanen. Contoh memori jangka panjang dalam kehidupan sehari-hari dapat berupa memori prosedural seperti menyisir rambut, menyikat gigi, atau ingatan yang berkaitan dengan suatu prosedur. Contoh lain, dalam kehidupan sehari-hari, memori jangka panjang juga dapat berbentuk memori episodik. Misalnya ketika seseorang mengikuti kegiatan reuni, biasanya peserta reuni akan mengobrol dan berbincang mengenai kenangan atau momen yang berkesan pada masa lalu mereka. Jadi, tadi kita sudah membahas jenis-jenis memori. Yuk sekarang kita cari tahu gimana sih suatu informasi bisa diproses dalam memori. Informasi dapat diproses dalam memori melalui tahap encoding. Encoding merupakan suatu proses mengubah sifat suatu informasi ke dalam bentuk yang sesuai dengan sifat-sifat memori organisme. Proses pengubahan informasi ini dapat terjadi dengan dua cara, yaitu dengan cara sengaja maupun tidak sengaja. Kemudian, selanjutnya ada proses storage. Proses ini juga disebut dengan retensi, yaitu proses mengendapkan informasi yang diterimanya dalam suatu tempat tertentu. Penyimpanan ini sudah sekaligus mencakup kategorisasi informasi, sehingga tempat informasi disimpan dalam otak kita sesuai dengan kategorisasinya loh. Setiap informasi yang diterima akan meninggalkan jejak-jejak di dalam storage manusia, dan jejak ini akan disimpan sementara waktu dalam ingatan, dan pada waktu tertentu dapat ditimbulkan kembali. Jejak tersebut memungkinkan seseorang untuk mengingat apa informasi yang pernah ia terima. Namun, tidak semua jejak memori itu akan tetap ada di dalam penyimpanan dengan baik. Hilangnya jejak memori itulah yang kita sebut dengan kelupaan. Dan yang terakhir adalah proses retrieval. Pemulihan kembali atau mengingat kembali apa yang telah kita simpan sebelumnya disebut dengan proses retrieval. Proses mengingat kembali merupakan suatu proses mencari dan menemukan informasi yang kita simpan dalam memori untuk digunakan kembali bila dibutuhkan. Nah, video pembahasan tentang memori sudah berakhir, tapi waktu kita untuk terus belajar tidak pernah berakhir ya. Sekian informasi mengenai memori yang dapat aku sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka video ini, tolong like dan jangan lupa komen pendapat kalian tentang video ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi.